Pak Jokowi maunya Deddy Miswar bukan saya. Awalnya gitu Awalnya bukan saya. ya. Iya, Itu dia sama saya pasti kartu mati dong, Pak. Udah Chinese, turunan Kristen, bukan Betawi, nggak ada duit, nggak masuk akal. Waktu itu kan muncul dari Mizwar, ada Sandiaga Uno. Dia mau Deddy Miswar, kan dua nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak lihat buktinya ya. Jadi disuruh masukin dua nama di hasil survei. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Sampai Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebatnya apa dinaikin? Menurut sebelumnya itu ada hal yang menarik. Satu, Pak Ahok itu penuh perhitungan dan penuh keyakinan juga untuk melangkah, makanya selalu berhasil. Tapi ada satu hal tadi, dia sangat percaya bahwa semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, takdir Tuhan. Tetap kembali kepada takdir Tuhan. Itu kan modal yang paling bagus tuh bagi cara orang beragama. Menurut saya agama apapun itu kan urusan Tuhan ya. Saya berpikir Tuhan itu tidak mungkin jahat. Dia yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, masa dia mau jahat kepada hambanya. Oleh sebab itu bagi saya kemudian toleransi beragama itu menjadi penting. Apa yang membuat orang seperti Pak Mahfud dan Pak Ahok itu lahir keberanian, sifat belak-belakan, terbuka, ngambil resiko apa? Nanti saya ke Pak Ahok juga, apa Pak? Saya nggak tahu juga ya, tetapi mungkin latar belakang keluarga, kemudian masa kecil mungkin lingkungan masa kecil saya gitu. Memang pertama di sana orang-orang yang memang dididik untuk saling mengerti, saling merasa. Dan saya banyak melihat orang-orang miskin di desa-desa itu yang kemudian menimbulkan rasa empati ya, sampai saya besar gitu. Sehingga pikiran saya, kenapa ya negara yang begini kaya kok tidak dikelola dengan baik? Karena kalau dikelola dengan baik kan rakyat ini akan makmur lah, akan dapat bagian yang cukup banyak untuk tidak menderita. Sehingga apa yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo itu, saya tidak rela kalau ada orang umur 70 tahun masih narik becak. Saya tidak rela orang masih cari makan di sampah-sampah, masih apa gitu. Nah, semestinya pemahaman seperti itu bisa di follow up di dalam ketata pemerintahan. Bisa di follow up ketata pemerintahan. Iya, agar yang seperti ini bisa selesai, gitu kan? Pengelolaan sumber daya ekonomi negara, terutama penegakan hukum, karena itu yang paling berpengaruh. Saya selalu mengatakan, kenapa kita ini secara ekonomi kayak begini? Ambruk sih enggak, tetapi tidak imbang kan? Tidak imbang. Gini rasionya terlalu jauh gitu. Terlebar. Dan yang menikmati kekayaan yang begitu besar tuh hanya sedikit orang gitu. Kenapa tidak diatur dengan sebaik-baiknya? Dan itu bisa sebenarnya kalau kita mau melaksanakan itu secara bersama-sama. Tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, karena selalu saya mengutip bahwa aset terbesar dari kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang itu hanya hukum yang terbesar. Kekayaan alam yang begitu banyak ini hanya 23% aset bagi kemajuan. 44% itu adalah hukum. Anda sekaya apapun, kalau hukumnya Anda jalan, Anda akan ambruk. Suatu negara dimanapun hanya begitu. Nah, oleh sebab itu negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Ahok seperti New Zealand dan sebagainya itu kan ketat tuh penegakan hukumnya. Saya juga pernah ke Taiwan gitu kan, ketat sekali anunya ya, ketertiban orang di jalan-jalan, di hotel-hotel gitu. Nah, di negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus itu sebenarnya itu kan hukumnya bagus dan ekonominya lalu menjadi bagus juga. Nah, oleh sebab itu ya empati terhadap kehidupan masyarakat, karena saya merasa dulu saya berangkat dari orang yang melarat juga gitu. Sehingga merasakan situasi itu, merasakan situasi itu, ya. Kampung saya orang melarat, miskin semua, tapi kekompakan ya untuk saling memberi, saling membantu dan sebagainya, itu saling berempati lah, itu tumbuh dan itu dibawa terus sampai saya
belajar ya apa sih gunanya ini semua gitu. Kalau tidak untuk mereka ini kan milik mereka juga. Jadi terdorong oleh itu ya. Terdorong oleh itu. Oleh suasana itu. Sehingga saya ya marah juga seperti kemarahan Pak Prabowo. Kamu jangan main-main, negara ini akan ku kejar kau sampai kemanapun. Kemarahan saya sama seperti itu. Karena tumbuh dari lingkungan di mana masyarakat yang tertindas itu banyak sekali. Dan sesudah saya belajar hukum, belajar politik, sosiologi, di sini nih kuncinya. Penegakan hukum kita ini sangat lemah dan penuh kolusi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, ya saya akan selalu berteriak aja. Karena kan bisanya gitu loh Pak Ahok, kalau diberitahu, kan kalau kamu mau berjuang, kalau kau punya kekuasaan, gunakan kekuasaanmu. Tapi kalau kamu kekuasaan tidak ada, kamu punya mulut untuk bicara, untuk berteriak, meneriakkan kebenaran. Tapi kalau tidak bisa lagi, udah berdoa saja. itu selemah-lemahnya iman kata ini ya. Kalau dalam agama Islam ya. Sebelum didoakan katanya. Sebelum didoakan. Nah itu kalau ya. Pak Ahok, saya mau teruskan ke Anda. Saya nggak tahu persamaannya apa tadi dengan Pak Ahok, tapi saya pengen dengar Pak Ahok soal penegakan hukum. Apakah Anda setuju dengan Pak Ahok tadi mengatakan bahwa penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat prioritas di negeri ini? Iya, betul. Gimana? Saya setuju banget. Makanya di situ juga sampaikan kunci di presiden. Bayangin yang akan jaksa agung presiden. Iya. Sekarang kontrol KPK, Barreskrim, Polri, bahkan semua orang mau naik eselon 1, bahkan mau jadi perwira, semua di presiden. Perizinan juga di semua presiden. Jadi kita bisa bayangin, kebijakan bisa presiden. Bahkan kalau sampai nggak jalan pun, kalau dia bilang itu penting, undang-undang cipta kerja aja orang nekat pakai perpu kok. Iya. Saya kira rakyat manapun nggak akan pernah marah kalau dikeluarkan perpu yang akan membuat negara jadi baik gitu Pak ya. Nggak mungkin. Pasti orang akan dukung. Artinya kalau niatnya presiden itu murni untuk rakyat, mestinya bisa jalan dengan baik. Niat sama nekat kali ya, berani. Sama berani. Berani yang benar. Nah, kadang-kadang berani ini. Nah, dari saya setuju ya. Kenapa bisa? Saya kira yang didikan orang tua. Orang tua, ya kita beruntung lah punya orang tua. Kalau saya memang dari kecil lahir udah pakai sepatu enak gitu Pak. Iya, tidak masuk kategori yang seperti Pak Mahfud kalau dari sisi masa kecilnya. Tapi saya beruntung di Belitung orang miskin tuh butuh pertolongan pasti datang ke rumah bapak saya. Oke, jadi ada interaksi. Jadi tahu juga kan. Kan tempat saya 93% kan Melayu Muslim ya. Melayu Muslim. Jadi bapak saya itu sering bantu. Makanya bapak saya bilang, kita tuh nggak bisa bantu orang miskin gitu banyak. Ini bukan tugas kita, tugas pemerintah. Makanya bapak saya bilang, saya sekolahkan kamu harusnya tuh jadi pejabat untuk bisa kesempatan besar membantu orang. Kamu nggak bisa. Terus saya bilang, mana mungkin kita jadi pejabat, kita mau jadi konglomerat. Pikirannya gitu. Pikirannya gitu ya. Pikirannya kan, ini kan. Tapi ketika Anda menjadi ini kan bukan istilahnya ikan mujair dimasukin ke air laut kan kita repot. Anda kan sempat merasakan posisi yang penting Pak Ahok ketika menjadi gubernur ya. Anda merasakan betul itu bisa betul-betul membantu orang, menertibkan segala macam. Jadi orang tanya sama saya, kamu lebih enak mana? Sekarang apa dulu jadi gubernur? Saya bilang tergantung enak buat siapa. Kalau enak buat pribadi, enakan sekarang saya bilang. Orang mau kasih saya apapun saya boleh terima, nggak ada gratifikasi toh. Naik pesawat private jet teman juga boleh, semua nggak ada gratifikasi. Nggak ada beban. Tapi yang nggak enaknya apa sekarang saya bilang, orang minta bantuan saya nggak punya dana taktis lagi bantu orang. Dulu bayangin ya kalau kita jadi pejabat, rumah sakit bilang kurang pasien, wah orang serasar gitu, langsung saya panggil, bikinin tambah ruangan, nggak bisa Pak, mau tender mau apa, saya cari ketemu. Kenapa nggak desain and build? Nggak ada aturannya. Saya datangin Pak Kuntoro. Pak Kuntoro. Kan UKP 4. Karena Pak Kuntoro almarhum ini teman baik bapak saya. Kuntoro Mangku Subroto. Oke. Pak Kun, ini nggak ada aturan gini-gini. Dia telepon Pak Agus Raharjo tuh Pak. Depan saya nih, Gus, ini depan saya Basuki nih. Dia nggak tahu apa. Sebagai kepala ini, ketua UKP 4. Bukan Pak Agus Raharjo-nya. Iya, dia LKPP. Saya nggak mau tahu, bikinin buat Basuki. Dia maunya desain and build. Jadi provinsi pertama, jadi rumah sakit sama isi dulu bisa 4 tahun baru beres konsultan. Dengan cara desain build, di bawah 2 tahun langsung bisa masuk orang Pak. Saya langsung bangun di Pasar Minggu, bangun di Koja, Tamai, bisa 1000 bed tuh. Parakan, nah itu enak. Terus apa lagi grup, orang lapor sama saya, Pak ini ada orang gerobak Pak. Orang sakit di gerobak. Waduh.
kirim saya. Iya, Saya ketemu orang, berobat. saya langsung kirim ke grup kesehatan. Langsung siap. Terus langsung laporan, mohon maaf Pak, KTP-nya bukan Jakarta. Gua nggak mau tahu KTP Jakarta aja, kurang ajar. Ini orang bantu pokoknya. Wah, langsung bantu. Terus gak ketolong, meninggal. Meninggal gimana nih Pak? Lu punya ambulan, lu punya mobil jenazah, kenapa nggak antar pulang ke Jawa? Nggak usah bayar. Itu enaknya. Iya, bisa membantu orang. Bisa langsung membantu ada ya. Terus kuasa saya untuk punya membantu orang. bantuan itu ya. Saya tiap bulan itu uang operasional saya itu bisa habis 1 miliar lebih itu habis untuk tebus ijazah. Jadi banyak orang susah, udah lulus nggak bawa ijazah asli, utang 3-4 juta. Lalu dia mau kerja, mau ngelamar, susah. Itu lapor ke saya bayarin. Nah yang gawatnya, saya masuk ke tahanan, orang minta juga terus. Serius ya Pak. Waktu ditahan. Kan orang tahunya saya kan. Sampai hari ini Pak, Bapak kau periksa HP saya Pak. Pasti ada yang minta bantuan Pak. Jadi sampai sekarang saya masih ada pegawai yang akan pergi ngecek bener nggak. Begitu tadi ada yang ngadu lagi, nggak bisa bayar kos. Waduh. Janda, dia kerja mengangkut Gojek, motor nggak cukup, motor rusak, dicek betul, nggak bisa bayar. Ngadunya ke mantan gubernur ya. Itu kadang-kadang saya protes, tau nggak? Kalian di pejabat tuh kerjanya apa sih? Kenapa nggak kasih satu nomor supaya DPRD jangan cuma ngurus konstituen gitu loh. Ya. Nah terus kalau di Jakarta ada IMA kan, dia sekarang untuk Jakarta kalau ada ijazah nyangkut saya udah nggak pernah keluar duit. Saya suruh anggarkan, kan kita tahu dong, berarti banyak yang kayak gini kita anggarkan. Dulu kursi roda kita bantu. Jadi pejabat kalau untuk nolong orang itu betul-betul enak. Bukan duit kita. Iya. Saya pernah dikatain dari. Dan itu kenikmatan Pak Hoy sudah membantu sekian banyak Saya orang. pernah untung 140.000 US dollar pabriknya sebulan gitu ya. Zaman itu senangnya kalah dengan senang bisa nolong orang. Nolong Iya. orang. Misalnya kita ketemu orang butuh bantuan, suruh bantuin langsung. Yang secara pribadi Anda nggak dapat apa-apa dari situ ya? Makanya saya bilang senangnya itu mengalahkan waktu kita untung 140.000 US Iya, dollar. iya. Itu yang saya bilang. Ada senangnya yang Iya. nggak bisa kita betul-betul senang gitu loh. Makanya itu ada nenek-nenek gitu kan, saudara ngomong gini, lu miskin lu hak jadi pejabat, nggak mau korupsi gaji kecil. Terus aku bilang, aku pasti lebih kaya. Nah yang mana lu lebih kaya? Nggak mau korupsi. Karena gua bantu orang miskin nggak pakai duit gua lagi. Dan bukan cuma nggak pakai duit gua bilang, saya kemana-mana dibayarin. Bayangin, tiba-tiba rumah saya listrik dibayarin, bensin saya dibayarin, untuk survei-survei dibayarin. Membantu banyak orang tapi duit nggak keluar kira-kira. Dan dapat duit, dapat gaji. 10 kali dari PP1 masuk. Pak Mahfud, jadi penting memang memiliki kuasa itu. Untuk apa tuh? Tapi ini dulu, seneng kalau bisa membantu orang, Bisa itu membantu penting. Jadi kalau kita tuh merasa senang kalau misalnya bisa menyenangkan orang lain, bisa membuat orang tersenyum, bisa membuat orang bira, tuh senang sekali. Kita bahagia. Tapi juga harus marah kalau ada orang sewenang-wenang kepada orang lain. Suka mengambil hak-hak orang lain, berlaku tidak adil. Kita harus marah, tapi juga harus senang kalau ada orang yang tertolong. ada peluang kita membantu orang. Dalam situasi apa? Bisa uang, bisa kasus, bisa apa. Kalau orang yang tertindas itu harus kita bela. Nah itulah sebenarnya tugas kemanusiaan kita. Keadilan dan keberadaban itu di situ sebenarnya. Kalau kita merdeka itu untuk apa? Agar kita bisa membangun peri keadilan dan keadaban, ya. Nah itu yang harus menjiwai kita. Nah kalau persoalan kita bisa membantu orang kalau kita itu punya kekuasaan, ya memang begitu. Coba Anda punya apapun gitu ya yang Anda inginkan, tetapi ada juga mungkin kemampuan atau berpikir untuk meratakan pendapatan atau kekayaan alam. Kalau Anda ada punya kekuasaan, Anda bisa, ya kan? Bisa dengan selembar surat, dengan nelpon seseorang seperti Pak Ahok itu, tolong itu kan bisa karena punya kekuasaan. Coba kalau nggak punya kekuasaan, siapa lo kok nyuruh jadi itu kan? Kalau ini kan gampang, dengan memo kecil saja, tolong tuh ada orang sakit di situ, tolong dibantu. Itu ada orang nggak bisa makan, tolong dibantu gitu. Nah itu kekuasaan. Itu sebabnya kalau ini bulan puasa, ini bulan puasa. Kalau di dalam agama itu diajarkan kan gitu. Diajarkan apa?
melaksanakan kebaikan agama itu adalah saudara kembar dengan punya kekuasaan. Anda mau melaksanakan ajaran agama yang bagus bagi kemanusiaan untuk nolong orang, itu tidak akan tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak dituntun oleh moral agama. Tapi kalau Anda punya moral agama kok tidak ada kekuasaan, juga tidak ada gunanya. Oleh sebab itu berbuat baik menggunakan kekuasaan, melaksanakan perintah-perintah kebaikan agama atau ajaran leluhur kita yang mulia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dan saya juga tahu Pak Mahfud ini walaupun orangnya keras ya, kalau kita bisa kasih data yang masuk akal, dia terima kok. Ya, iya pasti. Nah ini namanya orang yang memang terdidik dan profesional gitu loh. Ini data gitu loh. Nah Ganjar juga orangnya begitu. Paling repot sama orang berkuasa, udah salah ngeyel gitu. Itu kita pusing. Sudah salah udah ngeyel, dia nggak mau tahu. Lu ngomongin dia nggak mau denger juga. Terus dia bisa, lu mau apa? Wah ini kan gawat kayak gitu loh. Kan kita nggak bisa lihat kan karakter orang, nggak bisa kita lihat gitu loh. Tapi persoalannya kan pikiran seperti ini ada di pembentukan Danantara ya. Sebenarnya itu udah ada INA. Masalahnya di mana? Udah ada INA. Ya sebelumnya udah ada INA, tapi ya. Saya bukan mau kritik Danantara Pak ya. Kan kita kritik juga. Kritik boleh loh, kritik boleh loh. Ya. Katanya kritik juga dianggap musuh susah kita nih. Aduh. Gimana, kita udah pernah kuliah, udah cukup lah. Kuliah 2 tahun udah cukup ini. Kuliah. Aduh. Kan kita udah punya INA pertama idenya. Indonesia Sovereign Fund. Iya. Itu udah benar. Bahkan saya usul sama Pak Jokowi waktu itu. Katanya itu buku putih begitu. Kalau menurut saya Pak, nggak ada Menteri BUMN lagi Pak. Bubarin Pak. Buat saya negara ini nggak perlu ada BUMN juga. Saya berkuasa kok. Misalnya contoh kayak Freeport. Ngapain saya keluarin duit, minjam duit, sampai mau beli saham 51%. 51%. Tahu nggak artinya kalau saya punya saham 51%? Kerusakan lingkungan Anda yang Anda pakai puluhan tahun, sekarang saya ikut udah beli dari Anda, saya ikut tanggung jawab 51%. Pindah ke Anda gitu ya? Kewajiban Anda membangun smelter, saya ikutan sekarang. Saya nggak mau. Nggak usah repot. Saya sih nggak mau bagi untung. Saya maunya cara kampung saya dulu. Nikel lu angkat, emas lu angkat, tembaga lu angkat, 20% punya saya. Gitu ya, iya. Saya juga akan bayar royalti. Saya duduk anteng-anteng aja. Itu yang saya maksud. Tuh kalau ada dana ngapain sekarang ngambil duit konglomerat itu banyak, terus buat main saham. Kawat dong, kita mesti produk sesuatu dong. Itu juga saya bilang kayak koperasi gitu ya. Kan kalau mau beneran, kenapa nggak mau semua yang disita, sawit-sawit tambang yang disita semua orang kerjain, berlaku hukum tadi tuh. Ini punya koperasi desa. Setiap penduduk adalah anggota koperasi, dapat dividen. Kaya negara ini, kalau rakyat kaya, buka toko apapun laku Pak. Kan itu hukum ekonomi kan. Iya. Nah jadi, ya itu faktanya begitulah. Menurut saya Danantara itu buktinya apa? Bukan saya yang ngomong lah. Kalau Danantara berhasil bagus, kendalikan ini semua, rating kita, peringkat kita turun nggak? Jadi nggak usah berdebat nih, nggak usah main jago kandang. Kalau kan itu orang mereka nggak jahat dong. Kan namanya perusahaan investasi. Dia sampaikan kepada investor kan, negara ini hati-hati loh. Negara ini hati-hati. Ini bisa ke negatif, bisa apa? Diperingatkan sebelumnya, bahwa itu artinya apa? Berarti kita nggak lakukan PR yang dilakukan, disarankan sama dia. Makanya peringkatnya pada turun, Pak. Sebenarnya kita kan ingin mempertemukan toh ide Pak Ahok tadi. Kenapa sih tidak dikelola baik? Maka saya tanya, itu Danantara tuh apa sih masalahnya? Kan gitu kan? Ternyata masalahnya di situ tadi. Kita lanjut Pak. Politik hitam putih. 2 orang ini dianggap oleh banyak orang bahwa tidak pas jadi masuk partai politik di mana kepentingan dan segala macam itu dikompromikan. Gimana Pak Mahfud menghadapi itu? Sebelum saya ke Pak Ahok lagi. Ketika menjadi politisi di PKB, ketika di DPR misalnya, bagaimana menghadapi kompromi-kompromi itu? Sementara Anda kan hitam putih. Itulah lemahnya kalau kita di politik itu, apalagi kalau di parpol ya
kita harus kalah di dalam persaingan ide itu. Harus kalah. Iya. Oleh sebab itu, ketika dulu Pak Ahok saya mau masuk ke DPR, oleh Gus Dur tuh nggak boleh. Pak Mahfud, kamu nggak cocok masuk ke DPR, katanya. Lah kenapa? Kamu tuh nanti jadi dia bilangnya waktu itu jadi ketua Mahkamah Agung. Gus, saya bilang Mahkamah Agung tuh yang milih DPR juga, dan tidak bisa jadi ketua sembarangan gitu. Enggak, kamu jangan jadi DPR. Lah kenapa? Di DPR tuh banyak bohongnya. Lah itu Gus Dur, teman-teman Gus Dur yang Gus Dur tanda tangani untuk masuk ke DPR tuh kok boleh, kok saya nggak boleh. Kalau mereka memang tukang bohong. Teman-teman ini partai kami waktu itu satu partai. Biar saling berbohong ya. Kalau Pak Mahfud jangan. Waktu itu. Hebat Gus Dur ya. Nah, udah tahu. Itu Gus Dur ingin mengatakan Pak Mahfud itu orangnya hitam putih. Nggak bisa kamu. Di situ akan hilang peranmu, akan hilang idemu gitu. Jadi Gus Dur begitu. Itu mereka memang tukang bohong. Tapi saya masih hati-hati, jangan niru omongan Gus Dur. Tiru bisa aja, keluar banyak. Coba ditiru. Kata Mbak ini tuh nggak? Saya bilang itu kan Gus Dur yang ngajarin saya ngomong. Itu kan bapak saya, bapak ngomong, bapak dimasuk penjara. Gus Dur yang ngomong nggak apa-apa. Pak Ahok, kembali ke soal politik tadi. Pak Ahok kan pernah di partai juga ya, pernah di Golkar, kalau nggak salah di Gerindra juga, terus sekarang di PDI Perjuangan. Apa yang Pak Ahok perjuangkan di partai itu, dengan tadi sebagai orang yang hitam putih gitu ya, nggak mau kompromi, apa yang Anda perjuangkan di situ? Saya jujur aja tuh, saya nggak pernah target mau legislatif. Oh, oke, nggak pernah target. Saya target saya itu eksekutif. Eksekutif. Makanya ketika saya memulai teori ini, saya berpikir dulu, saya mau jadi bupati nih, beresin supaya orang miskin nggak datang ke rumah saya. Itu aja pikiran saya nih. Saya tuh tugas saya itu. Dan bapak saya pesan gitu. Terus berantem sama pejabat, tutup pabrik saya. Jadi saat bapak saya meninggal, baru saya sadar omongannya benar gitu loh. Makanya saya mulai berpikir, saya mau masuk ke politik, ditawarin DPR RI saya. Kan saya kalibernya dianggap punya pabrik, S2, tinggal Jakarta, DPR RI. Terus saya pikir saya masuk DPR RI nggak ada guna, ada faksi, nggak ada guna. Iya. Saya nggak mau. Dia maunya apa? Saya mau DPRD tingkat 2 aja. Dr. Ciil Sarir, bapaknya Pandu nih, yang Danantara nih. Iya. Ya memang beda lah ya. Partai Indonesia Baru PIB, ya. PIB. Oke. Ya, teman. Kan saya suka, kenapa saya mau PIB? Partai ikut Basuki. Oke. Itu aja dasar. Cocok. Masuk ke DPRD, dimarah-marahin, kamu nggak cocok DPRD. Enggak, saya bukan mau ke DPRD, saya mau jadi bupati, saya bilang. Mana mungkin jadi bupati? Mungkin nggak mungkin urusan kedua. Minimal ide saya sampaikan. Nah, saya percaya teori Abraham Lincoln. Rakyat itu tahu teori ini walaupun nggak pernah baca atau nggak pernah dengar ya. Yang bilang mau nguji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. If you want to test man character, give him power. Ya, jadi saya yakin rakyat bawah itu nuraninya baik. Cuma karena dia sering dibohongin, dia nganggap kita semua sama. Nah, makanya saya harus ada lapangan, panggung untuk mempertontonkan karakter saya tuh. Saya mau layanin kalian. Saya ini pelayan kalian. Dan menurut saya panggung termurah dan termudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Makanya saya masuk. Dan teori itu betul. Saya kerja 7 bulan, mereka jadi bupati, Pak. Padahal kalau dari sisi agama, etnis ya, 93% itu Muslim. Dan Yusril Iza Mahendra kan kuasain bulan bintang. Tapi rakyat kan punya nurani. Persis. Dia tahu bapak saya juga bangun masjid banyak, kita juga nolong orang Islam juga, karena memang lingkungannya kan Melayu kita semua kan. Sekolah juga negeri, teman saya juga pada Melayu semua, jadi terpilih. Nah teori itu, kenapa waktu saya masuk ke DPR RI? Saya nggak mau masuk DPR RI dari itu, Pak. Saya kalah di Gubernur Babel. Waktu untuk di MA, ada oknum bilang bisa disogok. Saya pikir, saya juga orang yang suka baca cerita nabi-nabi, Pak. Nabi Sulaiman pernah tulis satu tulisan itu. Sebuah negara itu runtuh karena pejabatnya suka suap. Jadi saya merasa kalau saya mau jadi pejabat itu saya nyuap. Saya bukan negakin negara dong. Meruntuhkan ya. Tapi saya kalah. Dimaki orang bilang politiknya begitu. Kalau kamu kalah, nyogok menang itu dosa. Ini kan kamu menang. Tapi kalau nggak disogok, nggak bisa menang. Wah, saya bergumul India saya nggak jadi. Dokter saya juga bilang, saya kenal 2 Ahok ya.
Kita makan di es krim Lagusa tuh, Pak. Karena sidangnya MA waktu itu. Iya. Gue kenal dua Ahok ya, sama-sama gila kayak lu. Gue nggak mau lu mati terbunuh ya. Itu ada Suhoki, sama gila kayak lu katanya. Ini Ahok dua gila. Gue bilang itu Hoknya hoki punya, gue Hok belajar. Itu cuma Hok doang. Dari intinya. Terus rakyat bilang, Bapak kalau nggak di kekuasaan gimana? Bapak ngomong selalu begitu. Masuk DPR. Wah, DPR yang mana nih? PDIP nawarin. Partai PDIP nawarin. Nah, terus saya berpikir, saya ini orang kadang-kadang agak mistik, Pak. Oh gitu. Kalau saya ditawarin Demokrat juga. Terus Om saya bilang, Demokrat baru mulai kan. Wah, ini kalau lihat muka orang Chinese kan tukang suka lihat muka orang. Itu lihat di TV tuh, kata bapak saya nih katanya. Ini muka SBY ini, lu mesti ikut dia nih. Ini minimal 2 periode presiden. Kata bapak. Dan enggak ada Om saya nih. Dan dia belum ada orang banyak. Lu cocok ikut partai dia kalau mau calon. Dan betul 2 kali jadi presiden ya kan? Itu tukang kuamian tuh nggak tahu dari mana ilmunya. Terus saya berpikir, apa betul saya mau masuk DPR ya? Kalau saya ikut Demokrat pasti dicalonin dong. Pasti. Ikut PDIP pasti dicalonin dong. Kamu tahu mas semua kan dekat. Aku cari gara-gara deh. Kalau itu gue coba ngelamar ke Golkar aja. Karena secara logika nggak mungkin saya masuk. Ditaruh saya nomor 4 Pak. Golkar. Nggak mungkin masuk Pak. Ya udah, memang aku cuma iseng pengen tahu kayak apa sih kampanye kayak apa, saya pengen tahu aja nih. Terus Golkar waktu itu nomornya 23. Ya. Saya nomor 4. Wah, saya suka nomornya, saya bilang. Ji Samsu. 234. Kan jiwa sampai surga tuh. 234. Udah. Nggak mungkin jadi dong. Di Bangka Belitung kursi cuma 3. Semua Ini kursi nomor sisa. Nomor 4 mana bisa orang kursi cuma berebut 3. Ya. Tahu-taunya MK mungkin Bapak Mengubah putusin. putusan. Oh, suara terbanyak. Oh, Masuklah saya ke DPR. Berarti Cilaka gitu ya. dapat berkah dari saya. Iya. Karena fair kan mengadministrasi Gara-gara putusan MK. Masuklah saya ke DPR. Masuk situ saya baru sadar rapat-rapat nih kita ini cuma jadi kayu bakar nih, makan daging nih. Nah udah 1 tahun 2 tahun belajar, saya udah mau minta keluar. Cari keluar nih gimana caranya keluar. Dan ntar masyarakat marah dong. Wah gimana caranya dia keluar nih. Jadi kalau jadi gubernur Babel disuruh wakil, panggil dari Adai, kan masih keluarga dia orang Bugis juga kan. Keluarga. Saya ini angkat orang Bugis Pak, anak Pak. Jadi keluarga gitu. banyak ya. Jadi panggil. Itu gubernur tergantung kamu nih, panggil dari Bang Adai. Kamu jadi wakil atau mau jadi gubernur terserah, kita kasih ke lu. Aku enggak lah, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung enggak? Iya, dari Jakarta. Nah, terus sudah. Tapi aku mau berhenti di DPR, gimana caranya Pak? Bergumul saya bilang, berhenti kan nggak enak sama rakyat. Terus saya bilang, saya mau jadi gubernur Jakarta. Wah. Oh gitu. Dipecat Pak, kalau itu dipecat. karena ini kan porsinya Tantowi, Haji Samsudin. Oh, the Golkar ya? Golkar, tapi dipecat katanya. Ya udah, dipecat ya pecat. Pokoknya gue mau keluar lagi lah gitu lah. Pokoknya ada alasan lah. Iya. Gak bisa kumpul. Kita ada mistiknya, Pak. Apa kumpul, gue gak kumpul KTP lah. Ya sudah, mau berhenti. Tahu-taunya Pak Prabowo segala macam pengen cari orang minoritas untuk ditonjolkan, tau nggak? Calon gubernur. Padahal kursi cuma 7. Ya nggak apa-apa lah, ada alasan keluar lah. Kan nggak mungkin dong Gerindra nyalonin kita. Dia butuh 17 kursi gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting gua ada masuk Gerindra. Ada alasan. Nggak mungkin nyalonin saya dong. Dia bilang, kita nggak cukup. Kita gantiin PDIP ya, kamu wakil ya. Begitu wakil, nggak bisa juga. Pak Jokowi maunya Deddy Miswar, bukan saya. Awalnya gitu ya? Awalnya bukan saya. Iya. Itu dia sama saya pasti kartu mati dong, Pak. Udah Chinese, turunan Kristen, bukan Betawi, nggak ada duit, nggak masuk akal. Waktu itu kan muncul Deddy Miswar, ada Sandiaga Uno. Dia mau Deddy Miswar, kan 2 nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak lihat buktinya ya. Jadi disuruh masukin 2 nama di hasil survei. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Sampai Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebat apa sih naikin? Menurut saya ya, mungkin ini keyakinan saya nih, Pak Jokowi juga nggak mau Sandiaga Uno. Padahal ketika tinggal 2 nama kan mesti masukin ke Bu Mega nih. Pak Jokowi minta ganti Sandiaga Uno, isunya ganti nama saya, yang dari nomor 12 naik-naik terus. Supaya apa? Karena Pak Jokowi tahu, katanya ini buat kegiatan saya nih, dia tahu Ibu Megawati nggak mungkin setuju Deddy Miswar. Kalau Deddy Miswar dan Sandiaga Uno dimasukin, pasti Ibu akan pilih Sandiaga Uno. Jadi kalau masukin Ahok,
Nah, lo kartu mati lo. Pasti pilih Deddy Miswar dong. Iya. Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Miswar ada Sandiaga Uno. Dia mau Deddy Miswar. Kan dua nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak lihat buktinya ya. Jadi disuruh masukin dua nama di hasil survei. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Sampai Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebat apa dinaikin? Menurut saya ya, mungkin ini keyakinan saya nih, Pak Jokowi juga nggak mau Sandiaga Uno. Padahal ketika tinggal 2 nama kan mesti masukin ke Bu Mega nih. Pak Jokowi minta ganti Sandiaga Uno, isu ganti nama saya yang dari nomor 12 naik terus. Supaya apa? Karena Pak Jokowi tahu, katanya ini buat kegiatan saya nih, dia tahu Ibu Megawati nggak mungkin setuju Deddy Miswar. Kalau Deddy Miswar dan Sandiaga Uno dimasukin, pasti Ibu akan pilih Sandiaga Uno. Tapi kalau masukin Ahok, nah lo kartu mati lo. Pasti pilih Deddy Miswar dong. Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Miswar ada Sandiaga Uno. Dia mau Deddy Miswar. Kan dua nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak lihat buktinya ya. Jadi disuruh masukin 2 nama di hasil survei. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Sampai Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebat apa dinaikin? Menurut saya ya, mungkin ini keyakinan saya nih, Pak Jokowi juga nggak mau Sandiaga Uno. Padahal ketika tinggal 2 nama kan mesti masukin ke Bu Mega nih. Pak Jokowi minta ganti Sandiaga Uno, isu ganti nama saya yang dari nomor 12 naik terus. Supaya apa? Karena Pak Jokowi tahu, katanya ini buat kegiatan saya nih, dia tahu Ibu Megawati nggak mungkin setuju Deddy Miswar. Kalau Deddy Miswar dan Sandiaga Uno dimasukin, pasti Ibu akan pilih Sandiaga Uno. Tapi kalau masukin Ahok, nah lo kartu mati lo. Pasti pilih Deddy Miswar dong. Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Termasuk Cahyokumolo malah marah. Pak Ahok itu tidak diharapkan? Nggak diharapkan. Ya kan, saya makanya dulu kampanye nggak ada 2 foto kan. Karena dianggap kalau saya kampanye untuk orang kelompok Islam, saya nggak laku. Saya kampanye mana saya nggak bisa datang. Yang ke TTR itu nggak pernah 2 foto. Saya cuma datang ke tempat kalangan yang minoritas. Di restoran melulu, makan melulu, gemuk saya. Itu ceritanya, gemuk saya makan terus. Oh gitu. Jadi kita harus percaya semua tuh takdir yang ngatur. Takdir. Kalau nggak ada cerita tuh. Nggak ada cerita. Waktu tanding pun nggak ada yang mau dukung kita kan. Terus menang putaran pertama. Putaran kedua saya pikir pasti kalah. Ya nggak apa-apalah, minimal kita udah pernah berdebat, udah sampaikan ide-ide, ya kan? Ya sudah, tetap pilih. Tahu-tahu menang ya, luar biasa ya. Saya berpikir, ya udah saya kerja baik-baik bantu Pak Jokowi lah, terus nolong rakyat banyak gitu kan, jadi model gitu ya. Nah mungkin 5 tahun akan datang dia mungkin juga nggak mau ngajak saya lagi gitu. Saya juga nggak pernah berpikir dia mau jadi presiden kan? Waktu itu kan ya? selalu ngomong, enggak lah, siapa selalu ngomong enggak. Kan gitu kita nih. Positif thinking lah gitu ya? Kita pikir, iya dong. Terus logika gimana mau jadi presiden gitu kan? Bukan jenderal, bukan siapa gitu, kita berpikirnya ya. Ya kita kan mesti realistis gitu loh. Nah saya jadi wagub pun saya udah senang, ya udah saya kerja dalam lah kerja. Tahu-tahu dia jadi presiden. Saya dipanggil tuh dari Gerindra, dimarah-marah, makanya saya berhenti. Karena dianggap saya mendukung Pak Jokowi presiden supaya jadi gubernur. Oh begitu, makanya berhenti. Terus suruh saya kampanye untuk ngatain yang benar dengan Pak Jokowi gitu loh. Itu udah awal Pak. Yang Sekda Solo kan udah ngomong, nggak kuat dong, kalau ngomong lebih kuat dong. Tapi saya waktu itu kan merasa Pak Jokowi ini sekali-sekali dong orang rakyat jelata jadi presiden, mungkin kan kata Bapak lebih empati Pak. Kan logika kita gitu dong Pak. Kan Bapak pernah rasakan susah. Kalau saya kan terus terang saya nggak pernah rasakan susah Pak. Kita dari kecil makan enak terus Pak. Naik mobil terus, sepatu, baju bagus terus. Nah kan jadi saya cuma berpikir gitu, mau mesti dukung. Ya itulah. Atau saya sampai sekolah ke Mako ya sudah. Tapi saya nggak pernah nyesalin. Saya kalau ditanya diputar waktu, kalau bisa putar kamu mau nggak? Nggak, saya tetap pilih masuk, saya bilang. Karena dengan masuk itu saya belajar banyak. Belajar mendengarkan saya. Saya tahu, oh ini salah.
oh ini nggak perlu diucapin punya, oh ini nggak perlu kita komentar. Jadi kita belajar, ya kita jadi ngerti pause, jadi ngerti. Kan kalau di dalam pengen sesuatu nggak dapat tuh sakit, sesek, karena dikurung, sesek. Ya kita belajar menahan diri, terima yang ada. Nah, kalau dulu undang saya nggak bisa ngobrol kayak gitu deh, saya nggak bisa lepas gitu, karena saya orangnya loncat. Jadi buat besok, lusa punya urusan saya udah mikirin. Jadi saya nggak pernah nikmatin hari ini sebenarnya. Sekarang udah lebih. Wah, sekarang saya nggak mau tuh. Besok urusan besok ada susah sendiri, ngapain pusing? Iya. Ya udah, kayak hari ini kan, oh ini habis ini nggak ada acara lagi gitu. Mau jangan ngobrol, ya biarin aja udah. Saya diajak nyanyi Pak hari ini Pak. Teman-teman kan, saya jadi ada ilmu baru Pak. Jadi pembicara cuma dibayar 50, 60 sampai 100 juta Pak. Jadi penyanyi dibayar ratusan juta Pak. Jadi saya lagi belajar nyanyi aja gitu ya. Nggak, saya belajar nyanyi di tahanan. Oh gitu. Saya nggak bisa nyanyi deh, panggil polisi. Saya dengar ada band sekarang ya? Ya, jadi band teman penjara. Nah, kan? Jadi temannya ngajak, coba dia di Gandaria Jakarta Selatan. Saya bilang, wih, tadi saya berpikir Pak Mahfud tuh pasti di selatan. Saya nggak berpikir di Keramat gitu loh. Wah, kalau dari sini sampai sana jauh banget. dia bilang sampai 11.30. Saya nggak bisa. Saya ada hobi baru juga nih Pak, main golf. Wah, Besok pagi mau main golf pagi-pagi sambil meeting bisnis Pak. Jadi teman bisnis saya sekarang rata-rata main golf Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita main golf, ngundang, meeting kan panjang ya, Pak, 5 jam ya. Kita juga ngenalin karakter orang. Iya. Jadi kita tahu, oh kayak gini, ini bisa kerjasama, ini nggak bisa. Ini ada tukang yang mau menang, curang, kan kita bisa lihat. Dia langsung ketahuan karakter orang. Ada yang maki-maki, marah-marah. Nah kalau orang yang main golf sama saya, mereka bilang kesimpulan gini, orang Korea, Jepang, ada China juga. Mereka mesti bilang, kalau orang Ahok tukang marah, emosional, salah kalian. Saya udah main, saya tuh orangnya masuk, nggak pernah teriak, jelek juga nggak pernah teriak Pak. Saya cuma marah karena ada perlu Pak. Waktu saya terima orang Jakarta gitu banyak, satu marah-marah saya kesel. Begitu ketemu yang marah, saya udah baik lagi kok. Saya bukan orang yang marahnya. Masuk TV tiap hari tuh marah-marahnya tuh. Yang masuk TV. TV kan mereka framing ya, ambil yang marah. Dramanya biar dapat. Kalau orang marah kan lost control gitu. Kalau saya nggak sengaja marah. Saya kesel, saya marah. Tapi habis itu saya berhenti. Saya langsung pindah nggak marah. Iya. Jadi saya main golf tuh orang tahu saya nggak berapa marah. Termasuk Kedi waktu baru belajar kan dia bilang, kita takut tuh bawa bapak lo. Kenapa? Kan bapak kan tukang marah-marah. Terus bisa ada Kedi yang bilang, enggak, saya dari pertama lihat bapak main, saya udah tahu bapak bukan orang marah. Kalau pemarah itu beda, pukul bola jelek itu bisa marah, bisa maki-maki, keluar bahasa macam-macam. Saya itu nggak pernah Pak. Saya mainnya santai aja. Makanya saya suka kayak penguasaan diri, pengenal. Oke. Kita lanjut Pak. Terakhir nih, Pak Mahfud kita lanjut ya. Terakhir nih. Ini belum terakhir, buka kok, sebentar toleransi belum dan buka. beragama. Iya, sambil menunggu buka apa namanya? Ngabuburit dong ya. Ngabuburit. Pak Mahfud, kita dengar cerita banyak dari sahabat Anda dari Pak Ahok ini. Lalu kemudian ada juga dalam episode Pak Ahok, karena beliau kan dianggap sebagai minoritas. Yang tadi beliau bilang, minoritasnya 2 kali. Iya. Katanya 3 kali. Pak Mahfud 1 kali. Anti korupsi aneh katanya 1 kali. Kata Gus Dur berarti Bapak minoritas dong Pak. Kan semua kan bukan katanya. Nah kalau bicara soal praktik toleransi dan keberagaman, dengan kasus-kasus yang dihadapi Pak Ahok misalnya, seberapa Pak Mahfud melihat sebagai sebuah apakah itu bagian dari proses peningkatan kualitas toleransi atau keberagaman kita yang juga concernnya Pak Mahfud selama ini gitu? Gimana Pak? Saya ini tadi ya dari cerita Pak Ahok dari kartu sebelumnya itu ada hal yang menarik. Satu, Pak Ahok itu penuh perhitungan dan penuh keyakinan juga untuk melangkah, makanya selalu berhasil. Tapi ada satu hal tadi, dia sangat percaya bahwa semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, takdir Tuhan. Tetap kembali kepada takdir Tuhan. Itu kan modal yang paling bagus tuh bagi cara orang beragama. Menurut saya agama apapun itu kan urusan Tuhan ya. Saya berpikir Tuhan itu tidak mungkin jahat. Dia yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, masa dia mau jahat kepada hambanya. Oleh sebab itu bagi saya kemudian toleransi beragama itu menjadi penting ya. Sejak kecil Pak Ahok tadi kan
sana ada orang tuanya membangun masjid, Persis. Muslim Melayu, biasa bergaul sama Pak. Hubungan sosial jalan dan segala macam ya. Saya di Madura juga begitu. Di Madura itu sangat fanatik. Orang sekarang ini ada orang menyebut itu salah satu daerah fanatik seperti di Aceh. Tetapi di Madura itu gereja banyak loh. Gereja banyak. Iya, banyak. Saya belum pernah ke Madura loh. Oh, belum ya? Perlu Kapan-kapan. Baru jembatan nyampe ke ujung doang, Pak. Bangkalan terus balik lagi. Baru Nggak terus ke Pamekasan, ke Nggak. mana Cuma Pak? sampai Perlu itu tuh. dah. Oke. Nah. Kapan-kapan lah ke sana ya. boleh. Ya. Pura dan sebagainya di sana banyak. Jadi praktik keberagaman itu berlangsung dengan baik. Keberagaman ya orang tidak pernah bertengkar karena agama di situ. Tetapi orang beragamanya dengan baik gitu ya. Tetapi misalnya orang mendiskreditkan karena agamanya beda. Itu waktu saya kecil ya. Tapi agak-agak saya besar tuh muncul sedikit-sedikit warna gerakan yang disebut radikalisme itu sudah mulai muncul di mana fanatisme berlebihan ada juga mulai muncul. Waktu saya kecil tuh enggak ada. Kita diajari hidup ini sama makhluk Tuhan. Oleh sebab itu ya biar aja. Saya sering juga main ke gereja, ya main ke candi dulu namanya di sana tempat beribadahnya orang-orang Hindu, Buddha apa itu. Ada tempatnya sendiri. Kita main dengan anak-anak bersama mereka. Dan kalau Lebaran mereka itu yang mereka juga ikut main. Kalau hari apa gitu Natal gitu kita juga ikut ke situ gitu. Nggak apa-apa tuh. Indah sekali ya. Indah sekali. Ya, waktu kita kecil gitu ya. Saya Kita gitu. kecil. Iya, gimana Pak Ho? Gimana? Iya, kalau mau Lebaran takbiran yang malam. Iya. Udah nganterin tetangga ketupat, Iya kan? sayur. Kita tuh makan, terus kita Imlek orang datang juga Iya, tahu-tahu. iya. Jadi semua yang rebut kan bapak saya ketua kelenteng kan. Iya. Jadi saya baru kaget itu setelah sampai Jakarta sekolah baru mulai itu. Baru mulai. Tahun 80-an tuh baru terasa tuh. Iya. Jadi kalau mau jadi OSIS jadi apa? Mesti orang Sudah asli, mulai. mesti Iya, ini, udah mulai. mesti ini. Iya. Jadi sesuatu ada kepentingan kekuasaan. Jadi akhirnya jadi Iya, artinya kalau untuk kepentingan sosial itu terbangun, tapi ketika kepentingan politik tiba-tiba terbelah begitu ya. Iya, Pak Ho kan merasakan begitu ya. Betul. Iya, Pak. Sejak tahun 80-an ya itu. Dulu Iya, waktu saya kita tahun 80-an ya, waktu kita saya kecil mulai indah sekali. sekolah. Lalu ini bukan orang Kuliah, asli, wah ini orang asing, ini bukan orang Islam, ini bukan agama ini. Terus itu sejak untuk apa ya yang kayak gini bilang negara begini Apa yang besar. dalam bayangan Pak Ho kira-kira yang kalau dalam konteks itu kan misalnya kita lihat Gus Dur ya yang selama ini memperjuangkan itu ya. Pak Ahok melihat seperti apa nilai-nilai apa yang dari Gus Dur itu yang mesti terus dikembangkan supaya itu tadi ya kan nilai kemanusiaan ya. Iya. kemanusiaan ya. Terus satu lagi apa? Kenapa kita sama? Saya kira apa kita agama samawi ya, Pak. Iya, agama sama. Kita kan Agama samawi. ditugaskan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Mengadministrasi. Keadilan sosial. Oh oke, itu pesan Iya. agama samawi kira-kira gitu. Ya? Itu kalimat Sulaiman yang jawab. Oh, oke. Saya sangat terkesan ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh Tuhan, apa yang lu mau minta dari saya? Dia nggak minta kaya, dia nggak minta panjang umur, minta kuasa. Dia minta beri saya hikmat untuk bisa mengadministrasi keadilan sosial bangsa yang besar ini. Oh, Itu kalimat yang sangat mendalam. dalam buat Pak Ho. Nah, jadi Gus Dur itu, misalnya contoh dia waktu kampanye buat saya paling ketara waktu itu, Pak Presiden nggak dikawal. Dia bilang kiai palsu lah, apalah, keluarin ayat inilah, ngomong ke Gus Dur. Nggak ngerti Quran mereka. Makanya kalau saya ngomong cilaka nih, Pak. Jangan sampai kasus Al-Maidah itu muncul. Itu Iya. Gus Dur yang ngomong juga itu. Itu Gus Dur yang ngomong. Gus Dur yang ngomong itu. Iya, makanya kata Mbak Yeni, kamu kenapa niru omongan bapak saya? Oh gitu. Kalau yang ngutip ngomong itu bapak saya kan nggak masalah. Itu Gus Dur yang ngomong. Karena waktu yang surah Al-Maidah itu loh Pak. ya, waktu Surat calon Al-Maidah gubernur 31. itu bertebaran di pasar semua. Oh. Semua Jumatan, semua sholat itu pakai itu dibahas ayatnya. Astaga. Makanya Gus Dur ngomong. Ya, aku kan orangnya kan iya, Gus Dur ngomongin, saya ngomongin. Kita lupa, Gus Dur kan memang agak beda. Oke. Tapi punya Iya, iya. kenangan, saya seneng banget Gus Dur itu, betul saya seneng. Gak ada pesawat pribadi, bisa nggak apa-apa. Pokoknya saya dukung, saya mau ada orang Tionghoa jadi gubernur. Itu Gus Dur. Ya dia. Gus Ya Dur. kita. Ya, saya juga orang Tionghoa, sama orang Tionghoa, diurut-urut semua orang Tionghoa, Iya. ada. Kita semua rasanya Iya. mau Maulid kok. Iya. Gus Dur begitu. Gus Dur Kita semua begitu ya. rasanya mau Maulid kita. Oh.
Gimana? Makanya Belanda membedakan dengan Statbat kan. Yang masuk Islam dianggap Melayu. Ya. Karena Belanda nggak bisa bedain kita. Iya betul. Itu alasannya. Orang Arab nggak, Islam Arab tetap dia kelasnya. Tapi kalau orang Cina masuk Melayu langsung jadi Iya. pribumi. Dan sekarang diperhatikan juga keturunan Chinese nikah dengan Jawa sekarang Pak beliau ini kan. Iya. Iya Pak. Kalau saya keluarga memang dari bapak ibu saya semua tuh udah banyak nikah silang. Nikah silang. Om saya banyak yang mualaf karena nikah. Ada juga orang Melayu yang ikut ke Chinese yang tua dulu kan ikut sembahyang. Nenek saya itu setengah Thailand Pak. Oh gitu. Dari bapak saya Pak. Nenek saya tuh bapaknya orang Thailand. Jadi nenek saya tuh pakai sarung. Pakai sirih. Iya. Makanya waktu PP 10 Pak Yusril tuh salah tuh. Dia kira keluarga saya jadi WNI karena tahun 80-an dikasih Pak Harto. Enggak, keluarga saya itu saya udah WNI, adik saya WNI udah dari lahir semua. Kenapa? Karena nenek saya waktu di PP 10 tahun PP 59 iya. untuk pilih WNI atau RRT, kalau pilih RRT yang dipulangin ke Tiongkok. Iya. Nenek saya nggak pilih Indonesia. Kenapa? Nenek saya bilang kita nggak ngerti. Nah, lu pulang juga nggak bisa bahasa Cina. Makanya bapak saya selalu diingetin kata nenek saya, oke, kamu ada turunan Cina, Tiongkok, itu tanah leluhur kita. Tapi tanah air kita ya Indonesia. Wah, makanya biasa. nenek saya itu nggak pergi. Itu kenapa keluarga kami itu WNI itu dapat dari dulu. Tapi kalau tes DNA pernah enggak? Nah itu Berapa persen? Kayaknya malah kata si Najwa Shihab ya, dia lebih baik unsur Cina ya daripada saya. Di tes DNA, iya banyak kok kita tes DNA Najwa Shihab ketahuan. Kalau nanti ada keturunan Arabnya kalau Najwa Shihab tuh nggak salah Arabnya cuma 3% gitu Iya, ya. katanya lebih dikit Sementara Arabnya. Cinanya dia 40 Iya. sekian. Karena memang kan kita campur ya. Iya. Tapi di Iya kan Belitung- nggak ada yang Persis. betul-betul di ini Belitung kan. kan campur. Iya, akulturasinya tinggi kan. Iya. Nah, bapak saya juga nggak mau pergi waktu nenek saya masih hidup, dia anak bungsu. Waktu nasionalisasi disuruh ke Belanda, dia bilang Indonesia nggak ada harapan. Jadi bapak saya bilang kalau nggak ada harapan, lu pergi nggak ada orang dong. Inti bapak saya juga nggak mau pergi. Bapak saya bujang ditawarin ke Belanda. Oh gitu Dia ya. ikut sama Belanda kerja. Jadi memang akhirnya kebentuk dari keluarga. Keluarga ya. Jadi kebentuk dari nenek, dari bapak. Dan ngomong-ngomong sekarang di rumah ada si kecil yang baru Pak. Oh iya. Beliau baru dapat anak ketiga. Selamat Pak Ahok. Selamat, Buat Pak Masih. Selamat Pak. Bulan Desember kemarin ya. Iya. Saya lihat Hari beritanya. Ibu, Hari Ibu. Hari Hari Ibu. Ibu. Selamat Ini ya. cukup kau ini blok matanya nih. Hah? Belum, Belum Pak. katanya. Oh ya. Itu kayak mamanya. Selamat. Cukup Pak Mahfud, Pak Ahok? Masih. Cukup. Cukup. Ini tanpa salah kita Makasih. 1 jam Ya. lebih, 1,5 jam kalau Iya, nggak salah terima nih. kasih. Ini Silakan. saya Anda netizen, Anda silakan memberikan catatan kira-kira apa saja yang kira-kira Anda simak dari sini, nilai-nilai apa yang sudah kita dapatkan, silakan Anda tulis di komentar. Sambil nanti kita lihat siapa lagi sahabat Pak Mahfud berikutnya yang kita perlu hadirkan, dan terima kasih kepada Pak Ahok yang Sama-sama. sangat mewarnai dialog dan perbincangan kita pada ini. Sampai jumpa pada kesempatan